Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya masih semangat kan untuk belajar? Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Septianingsih. Di sini kita akan belajar mengenai konsep dasar akuntansi. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari tentang konsep dasar akuntansi? Yang pertama, kita akan belajar tentang asumsi dasar akuntansi, kemudian prinsip akuntansi, dan yang terakhir persamaan dasar akuntansi. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu asumsi-asumsi dasar akuntansi. Nah, dalam menyusun laporan keuangan tentunya harus didasarkan pada asumsi-asumsi dasar akuntansi. Apa saja sih asumsi-asumsi dasar akuntansi tersebut? Yang pertama adalah dasar tunai atau cash basic, di mana pencatatan transaksi akuntansi hanya dilakukan ketika transaksi tersebut melibatkan perubahan kas. Kemudian asumsi yang kedua itu ada accrual basic, di mana pencatatan transaksi akuntansi dilakukan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Kemudian asumsi yang ketiga itu ada konsep entitas atau kesatuan usaha, di mana akuntansi harus diberlakukan pada setiap unit ekonomi secara terpisah. Kemudian asumsi selanjutnya itu ada kelangsungan usaha. Dalam menyusun laporan keuangan harus dengan anggapan bahwa perusahaan tersebut akan melanjutkan usaha tersebut di masa depan. Kemudian ada asumsi unit moneter, di mana transaksi akuntansi tersebut harus dapat dinyatakan dalam satuan mata uang tertentu. Kemudian asumsi yang terakhir itu ada periode akuntansi. Laporan keuangan disusun secara berkala, dibagi dalam periode tertentu. Nah, setelah kita membahas mengenai asumsi-asumsi dasar akuntansi, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Apa saja sih prinsip-prinsip dari akuntansi? Yang pertama itu ada prinsip biaya, kemudian ada prinsip pengakuan pendapatan, ada prinsip mempertemukan, kemudian ada prinsip penandingan biaya dan pendapatan, kemudian yang terakhir ada prinsip pengakuan penuh. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah persamaan dasar akuntansi. Namun, sebelum kita membahas mengenai analisis transaksi persamaan dasar akuntansi, sebelumnya kita harus tahu siapa saja sih pemakai informasi akuntansi. Nah, pemakai informasi akuntansi yang pertama itu dari pihak intern dan yang kedua dari pihak ekstern. Dalam pihak intern, informasi akuntansi digunakan oleh pimpinan dan manajemen sebagai bahan analisa dan interpretasi atas hasil usaha yang telah dicapai. Apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan rencana atau belum? Kemudian untuk pihak ekstern itu terdiri dari pemilik dan calon pemilik, kemudian investor, kreditor, kemudian pemerintah dan karyawan. Jadi untuk pemilik dan calon pemilik, informasi akuntansi digunakan untuk mengetahui perkembangan dari perusahaan tersebut. Kemudian bagi investor, sebelum melakukan investasi kepada suatu perusahaan, dia perlu tahu kondisi perusahaan tersebut dengan melihat informasi akuntansi tersebut. Nah, kemudian bagi kreditor, jadi bagi kreditor, informasi akuntansi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah kreditor akan memberikan kredit kepada perusahaan tersebut atau tidak. Seperti itu. Kemudian bagi pemerintah, jadi informasi akuntansi ini digunakan sebagai dasar dalam menetapkan pajak. Kemudian bagi karyawan, informasi akuntansi digunakan untuk mengetahui tingkat stabilitas dan profitabilitas perusahaan tersebut, sehingga karyawan tersebut tahu kelangsungan hidup mereka di perusahaan tersebut. Nah, setelah mengetahui siapa saja sih pemakai informasi akuntansi, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk persamaan akuntansi. Nah, dalam suatu perusahaan, jumlah kekayaan jumlahnya sama besar dengan jumlah hak atas kekayaan. Jadi dapat dirumuskan bahwasanya persamaan akuntansi itu terdiri dari kekayaan sama dengan hak atas kekayaan. Nah, hak atas kekayaan ini terdiri dari ekuitas dan liabilitas. Jadi, ekuitas ini merupakan setoran modal pemilik atau investor, sedangkan liabilitas merupakan pinjaman dana dari pihak lain atau kewajiban dari perusahaan tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan akuntansi itu terdiri dari aset sama dengan ekuitas ditambah dengan liabilitas.
setelah kita sudah tahu bagaimana sih persamaan akuntansi, selanjutnya kita akan membahas mengenai transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Jadi, transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan itu terdiri dari transaksi ekstern dan transaksi intern, di mana transaksi ekstern merupakan transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan, sebagai contoh pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, kemudian penerimaan pelunasan kas, dan pembayaran utang dan sebagainya. Kemudian untuk transaksi intern merupakan transaksi yang hanya melibatkan pihak dalam perusahaan, sebagai contoh pemakaian perlengkapan kantor, kemudian pembebanan penyusutan, kemudian pembentukan dana kas kecil, dan sebagainya. Nah, selain dua transaksi tersebut, transaksi keuangan juga terbagi berdasarkan sumber perubahan modal. Jadi, berdasarkan sumber perubahan modal, transaksi itu terbagi menjadi transaksi modal dan transaksi usaha, di mana transaksi modal merupakan transaksi yang mengakibatkan perubahan modal karena disebabkan adanya transaksi antara perusahaan dengan pemilik perusahaan. Kemudian untuk transaksi usaha merupakan transaksi yang menyebabkan perubahan modal disebabkan karena pendapatan dan biaya atau transaksi yang berhubungan dengan usaha perusahaan untuk mencapai suatu keuntungan. Nah, itu merupakan pembahasan mengenai materi konsep dasar akuntansi. Jadi, dalam pembahasan konsep dasar akuntansi itu terdiri dari asumsi-asumsi dasar akuntansi, kemudian prinsip akuntansi, dan yang terakhir itu ada persamaan dasar akuntansi. Nah, sampai sini paham ya mengenai materi konsep dasar akuntansi. Untuk menambah pemahaman kalian, di sini saya menyiapkan beberapa latihan soal untuk kalian pahami. Jadi, silakan bisa diakses melalui link Google Form yang ada di samping saya. Nanti silakan untuk diakses dan dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian mengenai materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.